Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini. Dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung like dan juga bantu saya subscribe. Jangan lupa juga untuk pastinya hidupkan lonceng notifikasinya supaya yang ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pastinya pada hari ini kita akan bahas event besar yang sudah terjadi semalam, yaitu The B Word. Karena ada beberapa orang yang cukup penting yang hadir di event tersebut. Beberapa di antaranya adalah pastinya si Papa Elon, yang katanya merupakan orang yang bisa menggerakkan pasar. Pastinya juga ada si Cathie Wood, ada juga Jack Dorsey yang merupakan CEO-nya Twitter, dan juga ada beberapa tamu lainnya. Jadi saya pengen sharing beberapa poin yang cukup penting menurut saya dari Elon Musk yang pengen saya sharing ke teman-teman. Juga nanti pastinya kita akan update soal analisis teknikalnya Bitcoin, dan menurut saya akan ada peluang untuk para short term trader di Bitcoin sekarang. Kemudian juga nanti ada beberapa berita yang cukup menarik yang pengen saya sharing juga, oke? Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik, jangan skip videonya, nonton terus sampai akhir video, karena supaya teman-teman ngerti semua, oke ya? Jadi langsung aja kita mulai videonya sekarang, let's go! Oke guys, seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap dulu. Pada hari ini secara global market cap crypto dari angka 1,3 triliun dolar atau naik 9,59%. Bitcoin sendiri berada di angka 31.900-an, naik 6,97%. Ethereum di 1.971, naik 9,59%. Binance di harga $289, naik 7%. Cardano 1,16 dolar, XRP 0,5, dan Dogecoin berada di 0,18 dolar. Oke, sekarang kita langsung aja mulai ke ininya dulu, beritanya dari The B Word. Jadi rata-rata ini adalah statementnya Elon Musk ya, yang menurut saya cukup penting juga. Jadi di sini dikatakan SpaceX owns Bitcoin. Elon Musk and Nick Carter believe BTC is becoming greener. Musk relieved that SpaceX owns Bitcoins and that Tesla may be close to accepting Bitcoin payments again after looking into BTC sustainability. Di sini jadi dikatakan si Elon Musk itu mengatakan bahwa SpaceX itu punya Bitcoin juga. Jadi selain Tesla, SpaceX juga memiliki Bitcoin, dan Tesla kemungkinan sudah dekat lagi untuk menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran untuk Tesla. Jadi teman-teman, ke depan mungkin Elon Musk akan membuka lagi pembayaran ke Tesla memakai Bitcoin. Jadi itu merupakan statement yang cukup penting menurut saya. Di sini juga dikatakan, I do own Bitcoin, Tesla own Bitcoin, SpaceX owns Bitcoin, and I do personally own a bit of Ethereum and Dogecoin of course. Jadi ini adalah statement langsung dari Elon Musk ya, dikutip. Jadi dia bilang saya sendiri mempunyai Bitcoin. Jadi dia pribadi juga punya sendiri ya guys. Selain Tesla, dan ini dua perusahaannya itu punya, SpaceX dan Tesla itu punya Bitcoin. Tapi dia secara pribadi dia juga punya Bitcoin, dan secara pribadi dia juga punya Ethereum dan pastinya Dogecoin. Ini siapa yang nggak tahu ya, karena dia bilang adalah Papa Doge gitu ya. Oke, jadi di sini juga artikelnya melengkapi beberapa statement dia. Elon Musk said Bitcoin may have already hit his benchmark on renewable energy. Jadi kemarin kan kita udah bahas soal kenapa si Elon Musk ini menyetop pembayaran ke Tesla memakai Bitcoin, karena menurut si Elon ini penambangan Bitcoin itu kurang ramah lingkungan. Tetapi ketika semalam dijelaskan oleh si Cathie Wood, si Jack Dorsey, dan tamu-tamu lainnya mengenai penambangan Bitcoin sebenarnya sudah melebihi 50%, bahkan sudah 56% rata-rata memakai energi ramah lingkungan istilahnya. Dan itu menyebabkan si Elon Musk bilang kemungkinan dia akan terima lagi pembayaran Bitcoin ke Tesla. Dan benchmark dia kan kemarin 50%, jadi dia bilang kalau misalnya Bitcoin sudah bisa membuktikan atau memang sudah 50% penambangannya dengan energi ramah lingkungan, dia bakalan nerima lagi Bitcoin sebagai pembayaran. Pastinya teman-teman ingat dong apa yang terjadi ketika si Tesla atau si Elon Musk mengumumkan Tesla menerima pembayaran Bitcoin, ya kan? Dan juga sekaligus mereka mengumumkan mereka membeli Bitcoin gitu kan. Harga Bitcoin menjadi naik terus menerus. Mudah-mudahan itu juga yang bisa terjadi. Di sini juga ada beberapa statement dari dia, jadi dikutip juga. Di sini it looks like Bitcoin is shifting a lot more towards renewable, and a bunch of heavy duty coal plants that were being used have been shut down, especially in China. Jadi ya ini langsung saya jelasin aja lah intinya, bahwa si
Elon Musk ini ngomong, dia bilang Bitcoin kayaknya memang udah menuju ke arah yang lebih ramah lingkungan. Dan juga, tapi dia masih harus melakukan, istilahnya harus pelajari lebih dalam dulu, apakah benar memang sudah di atas 50%. Dan kalau memang itu benar, if so, Tesla will resume accepting Bitcoin. Jadi kalau memang sudah benar di atas 50% penambangan Bitcoin ramah lingkungan, maka Tesla akan kembali menerima pembayaran melalui Bitcoin. Dan di sini juga dia ada sedikit klarifikasi karena dia beberapa waktu terakhir ini banyak juga dibenci orang karena katanya sering memanipulasi pasar dan membuat pasar itu jadi down, jadi dumb gitu ya. Tapi dia klarifikasinya, I might pump but I don't dump. I definitely do not believe in getting the price high and selling it or anything like that. Jadi dia bilang dia cuma ngepump doang, dia nggak pernah mau dump istilahnya ya. Pokoknya dia menolak lah kalau dibilang dia memanipulasi pasar ke arah dump. Tapi dia kalau pump dia mengakui ya, dia pengen pump tapi dia nggak mau dump gitu. Oke? Jadi itu adalah sekilas beberapa poin yang menurut saya ya cukup penting lah dari Elon Musk ya, dan mudah-mudahan dia segera mempelajari soal penambangan Bitcoin ini dan mengumumkan Tesla bisa menerima lagi, karena bisa jadi itu merupakan sentimen yang sangat positif dan pastinya akan membuat pasar lebih bergairah lagi dan pengen beli Bitcoin lagi. Oke? Dan juga pastinya ada dari JP Morgan. Siapa nggak tahu JP Morgan ya, bank besar di US, yang bilang many JP Morgan clients see Bitcoin as an asset class. Oke, dan di sini dikatakan a lot of our clients say that's an asset class and I want to invest. And our job is to help them put their money where they want to invest. Jadi katanya JP Morgan banyak sekali klien mereka yang pengen invest sekarang di Bitcoin. Anehnya ini saya cuman nerka-nerka nih guys. Karena sebelumnya kita udah pernah bahas video soal manipulasi yang dilakukan oleh pemain-pemain besar. Salah satunya JP Morgan merupakan pemainnya gitu ya. Nah ini juga merupakan ada buktinya lagi. Ini baru 17 jam yang lalu artikelnya dikatakan banyak sekali klien JP Morgan yang pengen beli Bitcoin. Padahal di bulan sebelumnya, kalau teman-teman ingat, di bulan Juni tanggal 10, baru sebulan yang lalu, dikatakan di sini JP Morgan say there is weak Bitcoin demand from big investor and a crypto bear market could be on the way. Jadi di sini naratifnya malah bearish, karena apa? Kata si JP Morgan ini, investor besar tuh nggak ada sama sekali yang tertarik untuk ngebeli Bitcoin. Jadi demandnya dikit banget, nggak ada yang pengen gitu. Dan katanya bakal jadi bear market deh ini pokoknya. Ya kan? Baru sebulan lalu ngomong nggak ada yang pengen, nggak ada permintaan. Tapi 17 ini baru sebulan kemudian tiba-tiba bilang banyak sekali yang pengen. Ya kan? Jadi mereka mengubah naratifnya itu suka-suka mereka gitu. Kalau misalnya mau ngepam ya dikasih berita positif, mau ngedam ya dikasih berita negatif. Tapi itu menurut saya ya. Kalau menurut teman-teman tidak ya tidak masalah. Ini menurut saya. Karena udah sering banget kita ketemuan kayak gini. Nggak cuma JP Morgan, Goldman Sachs juga sama, dan beberapa pemain-pemain besar lah intinya yang mampu mengubah opini masyarakat luas. Nah, itu mereka yang biasanya memanipulasi. Oke? Jadi sekarang kita langsung masuk ke chartnya Bitcoin. Mungkin teman-teman udah bosan dengar berita-berita tadi ya, yang saking banyaknya. Dan mungkin menurut teman-teman nggak penting juga ya. Tapi ya saya pengen sharing aja. Karena yang soal Elon Musk itu menurut saya cukup penting juga. Nah guys, sekarang kita masuk ke chart Bitcoin aja. Nah secara 4 hour sebenarnya kita sekarang udah breakout sedikit saja dari trendline di sini yang merupakan falling wedge. Oke. Tetapi kita masih harus menunggu karena di sini kita masih dekat sekali dengan trendline atasnya, karena masih ada kemungkinan untuk fake breakout. Oke, kita masih bisa fake breakout. Tetapi secara momentum saya lihat memang lumayan lah ya. Volumenya kemarin ada, walaupun nggak terlalu besar tapi ada volumenya. Kemudian di sini
pentingnya adalah kita sekarang udah masuk lagi ke area support di sini. Kita masuk ke 1 hour chart biar lebih jelas ya. Nah, yang kemarin merupakan area support di sini, ya kan? Support tuh di sini. Di sini juga sama. Di sini juga kesulitan. Nah, sekarang kita udah melewati dari support itu. Jadi resistannya udah ditembus. Harusnya kan ini jadi resisten nih, tapi udah ditembus dan sekarang kita melakukan retest lagi ke area ini. Dan ini bisa jadi ya sebuah berita baik lah ya. Dan kalau saya pribadi, saya bakalan kemungkinan akan mencari peluang untuk buy, tapi di area sekitar sini. Pertama, saya pengen lihat dulu ada koreksi 2 wave. Misalnya seperti ini. Baru saya gambar trendline-nya di sini. Kalau breakout, kemungkinan saya akan masuk. Nah, ini adalah pola yang sama, mirip. Kemungkinan yang akan terjadi adalah dengan yang di sini, guys. Teman-teman kalau perhatikan, di sini juga polanya mirip-mirip lah ya. Ini ada impulsive wave. Kita sekarang lagi koreksi. Bisa jadi hal selanjutnya adalah ini. Oke. Di sebelumnya juga nah seperti ini, jadi koreksinya 2 wave, baru kita naik lagi. Oke, jadi itu yang saya lihat, yang saya pengen lihat istilahnya untuk koreksinya. 2 wave dulu, ini baru 1 wave, 2 wave, baru kita gambar trendline-nya di sini. Nanti kalau misalnya breakout, mungkin saya bakalan masuk untuk short term trade ya. Nah, kenapa juga arealnya harus di sini? Selain di sini adalah areal support, kemudian di sini juga bertepatan dengan trend line-nya di sini. Kalau misalnya teman-teman tarik Fibonacci retracement-nya di sini. Nah, maka di sini adalah merupakan areal 0,382 dan juga 0,5. Jadi ini merupakan areal yang sangat penting. Oke. Ini merupakan areal yang sangat penting dan bisa jadi stop loss ya, saya taruhnya sekitar areal di sini, di pertengahan 0,168 dan 0,786 di sekitaran sini. Oke, kita coba ukur risk and reward-nya. Apakah memenuhi minimal 2:1. Oke, kita open posisi anggap saja di 0,5 ya di sini. Oke. Dan targetnya adalah minimal di high di sini. Stop loss-nya kita taruh di sekitar sini. Ya, jadi secara risk and reward itu minimal 2 lah ya. Ini target pertamanya ada di sini. Target pertamanya di sini. Tapi secara teori harusnya kalau kita ada impulsive wave, kita koreksi. Harusnya yang gerakan berikutnya adalah impulsive wave lagi. Dan target utama pertama di sini bisa jadi kita close sebagian di sini. Saya akan close sebagian di sini. Sisanya saya akan tunggu mungkin di sekitar areal 34.000. Nah, ini hanya saya sharing aja. Ini pendapat pribadi saya ya guys. Teman-teman juga harus melakukan analisa sendiri. Tapi saya pribadi, saya melihat kemungkinan ada peluang buy short term di Bitcoin. Karena juga kita udah breakout kan dari trend line-nya di sini. Tapi kita masih harus lihat apakah kita mendapatkan kesempatan itu di area sini. Karena kalau buy-nya di sini guys, risk and reward-nya itu nggak seberapa kalau nyampe ke sini. Sedangkan stop loss-nya kita harus taruh di sini. Jadi kita buy itu, walaupun memang kita tahu secara analisa kemungkinan akan naik lagi, tetapi kalau risk and reward-nya tidak seberapa, saya nggak bakalan ambil. Itu juga penting menurut saya untuk teman-teman yang short term trader, tapi pastinya mungkin udah pada tahu ya. Dalam hal trading, menurut saya yang paling penting itu ada 2. Oke, 3 deh. Pertama, mentalnya harus kuat. Kedua, itu risk and reward-nya. Teman-teman harus perhatikan. Ketiga, soal stop loss. Harus disiplin. Kalau tiga-tiganya itu teman-teman udah jago, menurut saya, kemungkinan besar teman-teman bakalan sukses dalam hal trading. Stop loss-nya harus disiplin, risk and reward-nya harus disiplin, mentalnya harus baja. Itu udah cukup.
Teman-teman kalau cuma pakai moving average pun atau cuma trading pakai support resistance pun nggak masalah, menurut saya. Analisa itu bisa jadi nomor kesekian, yang penting itu yang nomor 3 itu dulu, menurut saya ya. Jadi kalau misalnya saya pribadi, saya memang lebih prefer ya pakai indikator seperti bukan indikator ya, ini kita cari setupnya pakai support and resistance dan juga hanya trendline aja yang simple ya kan, dan juga ya pakai Fibonacci sekali-sekali ya kan, dan juga price action. Oke. Nah itu menurut saya juga udah cukup banyak lah ya, dan itulah menurut saya yang akan terjadi selanjutnya di Bitcoin selama kita nggak breakdown lagi ke bawah ke sini. Menurut saya kemungkinan besar kalau kita bounce lagi di sini, kemungkinan besar kita akan melanjutkan kenaikan ke atas. Karena teman-teman kalau perhatikan dengan jeli, kalaupun kita nyampe lagi ke sini guys, ini kita bisa jadi apa dong? Ayo, inverse head and shoulder, benar sekali. Inverse head and shoulder. Ya walaupun nggak perfect ya bentuknya guys, nggak perfect bentuknya. Tapi bisa jadi modelnya seperti itu karena kita udah breakout sih sebenarnya dari sini. Dan ya kalau saya pribadi saya bakal nyari kesempatan di sekitar area sini lah untuk nyari short term buy, dapat cuan-cuan dikit kan lumayan gitu guys. Kalau secara long term, kalau misalnya teman-teman yang hold long term, ya breakout dari trendan ini juga merupakan sebenarnya berita yang sangat baik ya. Dan target selanjutnya di Bitcoin adalah pastinya di sekitar areal 35 ribuan karena di sini merupakan resisten yang cukup kuat lagi di sini. Kalau kita pun momentumnya masih cukup kuat untuk nembus di sini, pastinya itu merupakan hal yang sangat positif karena kemungkinan besar selanjutnya adalah sudah di 43 ribuan. Oke. Kalau misalnya kita mampu nembus, jadi ya kita masih harus menunggu. Karena untuk short term saya masih biasnya cukup bullish, tapi short term ya guys, short term. Jadi teman-teman yang nonton jangan bilang wah abang bullish terus, kapan berisnya bullish. Ya ini kan kita sesuaikan dengan pattern yang ada guys, sesuaikan saja. Kalau memang nanti di reject, kemudian ada flag, misalnya kita nyampe ke sini, saya kita nyampe ke reject, lalu ada flag, ya udah berarti kita sekarang biasnya jadi bearish, atau kita fake breakout dari trendan ini dan turun lagi ke bawah, kemudian flag seperti ini, ya berarti biasnya jadi bearish lagi. Jadi tergantung pergerakan pasar guys, ya kan. Sewaktu-waktu memang analisa teknikal itu bisa berubah, ya kan, tergantung apa yang dilakukan pasar. Jadi itu yang perlu teman-teman tahu juga. Jadi ini saya bilang short term kita kemungkinan masih akan bullish ya. Tapi kalau long term kita masih harus melihat apakah kita mampu untuk nembus lagi dari channel atas ini. Kalau kita mampu sampai ke atas lagi, ya kemungkinan kita bakalan bisa kembali retest ke all time high. Jadi kita sekarang sebenarnya masih ya kalau secara long term atau secara daily chart kita ya masih sideways sebenarnya, masih sideways di sini aja, belum ada momentum yang cukup kuat ke arah ataupun ke bawah ataupun ke atas. Jadi kita masih perlu menunggu. Kalau misalnya teman-teman yang long term holder, yang nggak perlu terlalu bullish dulu karena belum ada cukup bukti bahwa kita akan ke all time high, tapi jangan juga terlalu bearish karena untuk sementara secara short term kita bisa melihat akan ada pergerakan lagi ke atas. Oke, jadi semoga video kali ini bermanfaat guys. Terima kasih sudah nonton hari ini dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Thank you, bye bye.